mengandalkan ekonomi yang sifatnya linier gitu. Makanya mungkin hari ini Ibu Rima, tadi mungkin kita sudah mendengar ya, ada banyak sekali pengalaman pemerintah daerah, lalu kemudian dari komunitas ada dari Mas Randy. Nah, kita harapannya akan mendengarkan pandangan dari Ibu Rima, itu sebagai mewakili UNDP untuk bisa memberikan sedikit insight gitu untuk mengenai peran organisasi multilateral untuk mungkin memfasilitasi implementasi ekonomi sirkular di tingkat lokal. Jadi sejak tahun 2000, tadi kan maksudnya saya melihat gitu ya presentasinya bagus-bagus, kemudian ini kan inisiasi yang terjadi di banyak tempat ya, baik di Bilu atau di tadi dan juga kemudian presentasi dari Mas Randy tentang inisiatif-inisiatif dari RAW ya, yang menarik banget gitu. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi ya UNDP dan RAW. Jadi dari tahun 2019 UNDP bekerja sama dengan Bappenas, kami itu memulai studi tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari sirkular ekonomi. Nah, ini merupakan bagian dari jalan menuju Indonesia punya National Action Plan terhadap sirkular ekonomi. Jadi kan ada yang tanya juga di pertanyaan saya lihat, ada dasar hukumnya nggak sih? Gitu. Nah, sebenarnya itu yang kita mau buat. Jadi nanti ada National Action Plan, kemudian sirkular ekonomi ini bisa didorong gitu. Padahal sebenarnya sirkular ekonomi ini kan udah banyak nih inisiatifnya seperti tadi yang dilakukan sama Mas Randy dan juga banyak banget gitu. Cuma masih tersebar nih. Kemudian definisi dari sirkular ekonomi sendiri masih sangat luas gitu. Setiap orang punya perspektif yang berbeda gitu. Padahal kan sirkular ekonomi nggak cuma tentang sampah gitu atau desain produk, tapi ada juga komponen misalnya resource efficiency yang tadi secara nggak langsung sebenarnya diungkapin juga gitu ya. Cuma maksudnya per definisi ini lebih luas gitu. Kemudian potensinya berapa sih biasa kan kalau tadi Mas ini bilang backgroundnya teknik, kalau saya backgroundnya ekonomi. Jadi saya selalu melihat dari makro perspektif. Kemudian saya melihat ada untungnya nggak sih itu secara ekonomi gitu ya, bukan as a business gitu. Nah, penting banget nih kemudian kalau ngomong sama government juga untuk memberi mereka insentif membuat policy atau kebijakan kan harus dilihat juga gitu apa sih untungnya gitu. Nah, kami melakukan studi itu, jadi kami melihat melalui simulasi gitu ya, kemudian melihat dampaknya terhadap GDP gitu ya, ada peningkatan yang signifikan. Nanti kalau mau nanti saya bisa put di chat itu kalau mau di download report dari studi kami bersama Bappenas gitu. Jadi ada dampaknya terhadap ekonomi, sosial, kemudian dampaknya penurunan sampah. Ini di slide. Nah, iya di sini nanti ada full reportnya gitu. Jadi karena saya nggak mau detail gitu, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di situ. Gitu. Jadi kalau per definisi kami melihat 5R instead of 3R, kemudian sector wise karena ini masih tahap awal, jadi kami hanya berfokus pada 5 sektor, yaitu sektor-sektor ini dipilih berdasarkan circularity-nya yang potensialnya sangat besar, kemudian ekonomi kontribusinya juga terhadap GDP dirasa cukup besar, yaitu tekstil, elektronik, kemudian wholesale and trade, di mana plastik salah satu bagian dari itu, kemudian construction, dan food and beverage gitu. Kemudian ke depannya ada beberapa langkah yang kami lakukan ya. Salah satunya bekerja sama dengan Bappenas, kami membentuk Circular Economy Sekretariat gitu. Nanti dengan harapan sekretariat ini di bawah Low Carbon Development Initiative atau LCDI ini bisa terus mendorong berkembangnya circular economy, baik peningkatan material produk dan juga produk-produk knowledge, dan juga mapping stakeholder-nya siapa aja sih gitu. Jadi supaya nanti bisa juga mendorong ekosistem atau usaha-usaha yang mau bergerak ke arah sana gitu. Karena tadi seperti yang sama Sandy dan yang lain bahwa ini adalah future itu adalah ya circular ekonomi gitu, di mana kita tidak bisa terus mengandalkan ekonomi yang sifatnya linier gitu. Makanya mungkin kesempatan hari ini saya sangat senang sekali bisa diundang di sini di acara UGM gitu ya, yang which is sebenarnya menurut saya ini bagian dari sisi positifnya gitu ya dari pandemik ya.
Kalau di luar pandemik mungkin acara-acara semacam ini biasanya harus hadir physically, yang which is kadang-kadang menghalangi banyak orang untuk mendapatkan pengetahuan, berkoneksi gitu ya. Jadi mungkin ini juga at the same time ini juga memberikan challenge ya, dan menimbulkan sampah-sampah yang baru, yang tapi ini juga mendorong solusi-solusi baru gitu. Jadi kami dari UNDP selain mendukung Bappenas ini juga ada beberapa kegiatan juga terkait green ekonomi, circular ekonomi yang mendorong lebih ke UMKM. Jadi mau membentuk prototipe dan yang lain-lain. Jadi mungkin tadi saya bilang saya senang banget di sini, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pembicara-pembicara yang lain. Jadi mungkin singkat saja dari saya.